Santo Yohanes Bosco, Bapak Kaum Muda. Populer dengan nama Don Bosco, Santo Yohanes Bosco yang nama lengkapnya adalah Giovanni Melchior Bosco, lahir di Becchi, Italia pada tanggal 16 Agustus 1815. Kelahirannya datang tepat setelah berakhirnya Perang Napoleon yang melanda daerah tersebut. Meskipun demikian, keadaan belum benar-benar membaik di daerah Becchi, Italia. Pasalnya, Don Bosco lahir ketika kemarau panjang dan kelaparan sedang melanda wilayah itu. Di usia 2 tahun, John kehilangan ayahnya karena meninggal dunia. Sepeninggal ayahnya, John kecil dan 2 kakak laki-lakinya diasuh oleh ibu mereka, Mama Margherita. Mama Margherita Occhiena sendiri telah dinyatakan sebagai orang yang pantas dihormati alias venerable oleh Gereja Katolik pada tahun 2006. Ini adalah tangga pertama menuju kanonisasi sebagai orang kudus dalam Gereja Katolik. Dibesarkan terutama oleh ibunya, John rutin menghadiri perayaan Ekaristi di gereja dan menjadi seorang anak yang sangat saleh. Ketika dia tidak ada di gereja, dia membantu keluarganya menanam tanaman bahan makanan dan memelihara domba. Yohanes Bosco dan keluarganya tergolong keluarga sangat miskin. Meskipun begitu, ibunya selalu punya cara untuk mendapatkan cukup uang, tidak hanya untuk menopang kehidupan mereka, tetapi juga untuk berbagi dengan para tunawisma yang kadang-kadang datang ke pintu rumah mereka, mencari makanan, tempat berteduh, atau pakaian. Ketika berusia 9 tahun, Yohanes Bosco mengalami mimpi pertama dari beberapa mimpi mendekati pohayuan yang akan memengaruhi kehidupan pribadinya. Dalam mimpinya itu, Yohanes Bosco kecil bertemu dengan banyak anak laki-laki yang sedang bermain sambil mengumpat dan mengeluarkan kata-kata kotor dan jorok. Mereka, anak-anak itu juga tampak kasar dan berantam satu sama lain. Tiba-tiba dari antara anak laki-laki yang sedang bermain itu, Yohanes Bosco menemukan dirinya berdiri di hadapan seorang pria dan wanita yang agung dan mulia. Tiba-tiba pria agung itu mengatakan kepada Yohanes Bosco bahwa dia hanya bisa menaklukkan teman-temanmu itu atau memenangkan hati anak-anak nakal dan badung itu dalam sifat kelembutan dan kemurahan hati. Pria agung itu juga berkata, "Jadilah kuat, rendah hati dan tegar. Ketika waktunya tiba, kamu akan memahami segalanya." Dan ketika Yohanes Bosco bingung karena tidak tahu apa yang akan dia lakukan, pria agung itu menjanjikan seorang guru untuknya. Di samping pria agung itu tampak wanita dalam pakaian kemilau bercahaya yang diyakini Don Bosco sebagai Bunda Maria. Mimpi ini memengaruhi John selama sisa hidupnya. Tidak lama kemudian Yohanes Bosco melihat ada rombongan keliling pemain sirkus. Dia terpesona oleh trik sulap dan akrobat yang mereka mainkan. Yohanes Bosco menyadari jika dia mempelajari trik mereka, dia bisa menggunakannya untuk menarik orang lain dan menarik perhatian mereka. Dia kemudian mempelajari trik para pesulap keliling tersebut dan bagaimana mempraktekannya sendiri. Suatu minggu malam, Yohanes Bosco menggelar pertunjukan sulap di hadapan sekelompok anak-anak yang bermain dengannya. Pertunjukan sulap itu mendapat sambutan dan tepuk tangan yang meriah. Di akhir pertunjukan, Yohanes Bosco mengulangi inti homili yang dia dengar pada hari sebelumnya dalam perayaan misa di gereja. Yohanes Bosco kemudian mengakhiri pertunjukan sulapnya dengan mengundang para penonton untuk berdoa bersama-sama. Pertunjukan dan permainannya selalu ia ulangi, termasuk juga menyampaikan isi homili dan juga ajakan untuk berdoa bersama. Selama waktu inilah, Yohanes Bosco kecil mulai memahami dan mengerti panggilan untuk menjadi seorang imam dalam gereja Katolik. Untuk menjadi seorang imam Katolik, Yohanes Bosco membutuhkan pendidikan. Padahal dia berasal dari keluarga miskin. Kendala ini tampak teratasi ketika dia berkenalan dan dekat dengan seorang imam yang bersedia mendampingi dan membimbingnya. Imam itu juga memberi Yohanes Bosco beberapa buku untuk dibaca dan juga bantuan keuangan. Di rumah,
Kakaknya laki-laki menjadi marah karena Yohanes Bosco membaca buku dan tidak bekerja membantu mereka di ladang. Kakak laki-laki itu tidak segan-segan mencambuk Yohanes Bosco sambil mengingatkannya bahwa dirinya juga adalah seorang petani sama seperti saudara-saudaranya yang lain. Nah, menghadapi sikap kasar kakaknya, Yohanes Bosco sama sekali tidak terpancing. Dia bahkan menemukan alasan untuk meninggalkan rumah dan mencari pekerjaan sebagai buruh tani yang disewa. Yohanes Bosco baru berusia 12 tahun ketika dia pergi meninggalkan rumah. Keputusan ini memang dipercepat karena permusuhannya dengan saudaranya. Meskipun mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan, Yohanes Bosco akhirnya berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah kebun anggur. Dia bekerja di sana selama 2 tahun sebelum akhirnya bertemu dengan Joseph Cavasso, seorang imam yang bersedia membantunya. Di kemudian hari, Cavasso dikenal sebagai orang kudus. Sebagai imam, Joseph Cavasso terutama melayani para tahanan dan orang yang dihukum. Pada tahun 1835, Yohanes Bosco masuk seminari, dan setelah 6 tahun belajar dan dipersiapkan, dia kemudian ditabiskan sebagai imam pada tahun 1841. Sebagai imam muda, Yohanes Bosco diutus pertama kali ke kota Turin. Turin pada waktu itu adalah sebuah kota industri. Kota ini berada dalam pergolakan industrialisasi, sehingga memiliki daerah kumuh dan kemiskinan yang sangat luas. Di lingkungan miskin inilah Yohanes Bosco yang setelah menjadi imam dikenal dan dipanggil dengan nama Pastor Bosco, mulai berkarya dengan dan di antara anak-anak orang miskin. Ketika berkunjung ke penjara, Pastor Bosco memperhatikan dan menyadari betapa ada banyak sekali anak laki-laki yang dipenjara. Di usia mereka antara usia 12 dan 18 tahun, kondisi mereka sangat menyedihkan. Pastor Bosco merasa tergerak hatinya untuk berbuat lebih banyak demi membantu anak laki-laki lainnya supaya hidup mereka tidak berakhir di penjara. Pastor Bosco tidak menunggu lama. Dia langsung turun ke jalan dan bertemu dengan pemuda dan pemudi di tempat mereka bekerja dan bermain. Pastor Bosco memanfaatkan betul bakatnya sebagai penghibur dan pemain sulap. Dia menampilkan berbagai trik demi menarik perhatian anak-anak, sebelum akhirnya dia menyampaikan pesan rohani kepada anak-anak itu untuk hari itu. Ketika tidak berkhotbah, Pastor Bosco bekerja tanpa lelah mencari pekerjaan untuk anak-anak laki-laki yang membutuhkannya. Dia rajin mencari rumah singgah bagi anak-anak lainnya. Ibunya, Mama Margarita, mulai membantunya. Pada tahun 1860-an, Pastor Bosco dan ibunya bertanggung jawab dalam menampung, mendidik, dan memelihara sekitar 800 anak laki-laki. Pastor Bosco juga melakukan negosiasi dengan pihak terkait tentang hak baru bagi para anak laki-laki yang dipekerjakan sebagai pekerja magang. Masalah yang umumnya dihadapi adalah pelecehan dan pelanggaran terhadap hak anak-anak buruh magang. Majikan mereka menggunakan tenaga mereka dan melakukan pekerjaan manual dan pekerjaan kasar sebenarnya tidak terkait dengan magang mereka. Pastor Bosco menegosiasikan kontrak yang melarang penyalahgunaan semacam itu. Langkah ini tergolong sebuah reformasi besar-besaran pada waktu itu. Anak laki-laki yang menjadi buruh magang harus diberi hari libur. Mereka juga tidak boleh dipukul atau dilecehkan dengan kasar. Dari ratusan anak laki-laki yang tinggal bersamanya dan dia didik untuk memasuki dunia kerja, Pastor Bosco juga mulai mengidentifikasi mereka yang menurutnya layak menjadi imam yang baik. Pastor Bosco mendorong mereka yang layak itu agar mempertimbangkan panggilan imamat. Dan jika mereka setuju, maka Pastor Bosco lalu membantu mempersiapkan mereka
dan merancang pembinaan mereka menuju tabisan imam. Kiprah dan sepak terjang Pastor Bosco di kota Turin dan sekitarnya bukan tanpa kontroversi. Beberapa pastor paroki menuduhnya mencuri anak laki-laki dari paroki mereka. Kepala kepolisian Turin bahkan menentang katekisasi anak laki-laki di jalanan yang menurut kepala polisi itu adalah tindakan subversi secara politik. Pada tahun 1859, Pastor Bosco mendirikan sebuah serikat religius yang dia beri nama Serikat Santo Fransiskus dari Sales. Ada 15 frater dan 1 bruder ikut bergabung. Mereka adalah anak-anak muda yang tinggal bersama dan dididik oleh Pastor Bosco. Tujuan mereka adalah untuk melaksanakan karya-karya amal, membantu anak laki-laki dalam pembentukan iman, dan menghindarkan mereka dari masalah. Serikat religius tersebut masih eksis hingga saat ini dan terus berkarya membantu masyarakat, terutama anak-anak muda di seluruh dunia. Di tahun-tahun berikutnya, Pastor Bosco memperluas misinya mula-mula ke Amerika Latin dan perlahan-lahan ke seluruh dunia. Para pengikutnya disebut para Salesian, berkarya di seluruh dunia. Para Salesian juga hadir dan berkarya di Indonesia sejak tahun 1985. Mereka berkarya di Keuskupan Agung Jakarta, Keuskupan Agung Semarang, Keuskupan Surabaya, dan Keuskupan Wetebula. Pastor Bosco meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 1888. Setelah kematiannya, seruan untuk proses kanonisasi muncul dari berbagai pihak. Para Salesian pun segera mempersiapkan proses menuju kekudusan bagi Yohanes Bosco. Paus Pius ke-11 mengenal Pastor Bosco secara pribadi dan setuju, kemudian menyatakan Don Bosco sebagai orang yang diberkati di tahun 1929. Santo Yohanes Bosco dikanonisasi pada hari Minggu Paskah tahun 1934 dan dia diberi gelar Bapa dan Guru Kaum Muda. Pada tahun 2002, Paus Yohanes Paulus II menyatakan Santo Yohanes Bosco sebagai pelindung para pesulap panggung. Santo Yohanes Bosco telah memelopori seni yang sekarang dikenal sebagai gospel magic, di mana dalam pewartaan kitab suci, orang menggunakan sulap dan keterampilan lainnya demi menarik perhatian dan demi melibatkan kaum muda dalam karya-karya pastoral. Yohanes Bosco adalah orang kudus pelindung para buruh magang, profesi editor dan penerbit, anak-anak sekolah, pesulap, dan anak-anak nakal. Peringatan liturginya dirayakan Gereja Katolik di seluruh dunia pada tanggal 31 Januari.